Halo, kita jumpa lagi dengan saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Financial Audit 2. Untuk topik kita yang kedua kali ini adalah tentang misstatement in revenue. Misstatement in revenue kalau kita artikan adalah salah saji di bidang pendapatan. Mengapa dalam audit salah saji di bidang pendapatan menjadi sesuatu yang penting? Karena kita akan ingat bahwa pendapatan merupakan main driver dari profit. Pendapatan biasanya menjadi penyumbang utama dari profit atau keuntungan. Kita tahu dalam perusahaan atau organisasi yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan biasanya diukur dari seberapa besar profit yang didapat. Ketika sebuah perusahaan mendapatkan profit dalam jumlah yang besar, maka seringkali dianggap sebagai bagus. Wah, profitnya bertumbuh, labanya bagus, labanya besar. Adapun laba sendiri dalam akuntansi ada beberapa jenis. Contohnya misalkan ada gross profit atau laba kotor, hasil pengurangan dari sales dikurangi dengan cost of goods sold. Kemudian laba kotor atau gross profit kalau kita kurangi lagi dengan operating expense menjadi laba operasi atau operating expense. Setelah ditambah dengan gain atau loss dan non-operating activity menjadi net profit atau laba bersih. Penjualan seperti kita tahu, sales adalah di bagian atas dari income statement atau laporan laba rugi. Berarti revenue mempunyai dampak atau mempunyai main driver ya, sebagai main driver terhadap ketiga faktor laba tadi. Revenue memberikan sumbangsih terhadap gross profit, operating profit maupun net profit. Nah, dengan alasan seperti itu, maka mengapa revenue kita kategorikan sebagai high risk atau beresiko tinggi. Beresiko tinggi terhadap apa? Beresiko tinggi terhadap terjadinya misstatement atau salah saji. Jadi ada kemungkinan perusahaan itu melakukan penggelembungan atau overstatement terhadap revenue. Supaya apa? Supaya kelihatan kinerja perusahaannya itu lebih bagus. Ya. Oke, seperti itu. Jadi resiko tinggi terjadinya overstatement. Ya. Karena seringkali revenue ini diasosiasikan dengan company's performance, kinerja dari perusahaan. Ya. Target berdasarkan laba. Target laba tercapai, karyawan mulai dari level bawah sampai atas dapat bonus. Ini juga menjadi skema mengapa akhirnya orang menggelembungkan pendapatan seperti itu. Nah, apa saja tipe dari possible misstatement? Salah saji yang mungkin terjadi pada sektor revenue ini apa saja? Kita golongkan dulu menjadi yang namanya unintentional dengan intensional. Kalau unintentional itu sifatnya tidak disengaja. Sedangkan kalau intensional disengaja. Ya. Jadi kalau unintentional misalkan kelalaian, lupa belum dicatat, salah tulis, salah ketik lah seperti itu ya. Nah, tapi kalau intensional memang sengaja dibikin supaya melakukan penggelembungan laba kelihatan lebih bagus ya, dapat bonus dan performa meningkat sebagainya. Nah, di sini contoh-contohnya ada fictitious revenue atau pendapatan fiktif. Jadi pendapatan yang sengaja dibuat sebenarnya tidak ada. Fictitious customer atau dealer ini juga berhubungan dengan fictitious revenue. Ketika terjadi penjualan yang dibikin ya, sales order yang dibikin secara fiktif supaya penjualan kelihatan tinggi, melibatkan dealer atau customer yang fiktif juga. Atau bisa jadi penjualannya ada, tetapi apa yang dimain periode pengakuan pendapatannya. Terutama kalau akhir periode. Misalkan penjualan seharusnya terjadi di bulan Desember. Tetapi karena target sudah tercukupi, target penjualan, maka digeser penjualan ke Januari tahun berikutnya. Atau seharusnya penjualan ini terjadi di awal Januari, tetapi ditarik ke Desember tahun sebelumnya untuk memenuhi target di tahun sebelumnya. Ada lagi unrecorded discount and return. Kita tahu diskon dan return itu adalah kontra account. Kontra account dari revenue, di mana revenue itu bersaldo di kredit, sementara diskon dan return bersaldo di debit. Maka kalau sengaja tidak dicatat diskon dan return ini, otomatis revenue menjadi lebih besar. Tetapi kalau sebenarnya diskon dan return ini terjadi, maka harus dicatat. Ingat asersi ya, yaitu completeness, keseluruhan transaksi harus dicatat sebagaimana mestinya. Transaksi harus dicatat pada periode terjadinya, periodicity assumption, tidak boleh digeser periodenya seperti itu.
Atau contoh lainnya, misalkan consignment sales dicatat sebagai regular sales. Consignment sales adalah penjualan konsinyasi atau titip jual. Yang bahasa awamnya titip jual, titip jual. Kalau titip jual berarti nanti dealer itu jual ke end user, yang terjual baru boleh diakui sebagai pendapatan. Beda dengan jual putus, regular sales. Kalau regular sales kita jual sudah diakui pendapatan. Tapi kalau berbuat curang, otomatis perusahaan dia mengakui consignment sales sebagai penjualan secara reguler. Nah, ini tidak boleh ya. Berarti ada penggelembungan penjualan seperti itu. Ini contoh-contohnya dari tipe-tipe salah saji di revenue ya. Akun apa saja yang harus diaudit? Tentu yang pertama sales, yang kedua akun receivable ya. Penjualan secara kredit lebih beresiko diselewengkan daripada penjualan secara tunai. Resikonya lebih tinggi ya. Asersi utamanya adalah existence dan occurrence. Apakah penjualan tersebut benar-benar terjadi atau tidak ya. Audit prosedurnya kita melakukan konfirmasi account receivable kepada customer. Dia benar-benar beli atau tidak gitu. Customernya benar atau fiktif gitu. Samplingnya bagaimana? Audit sampling yang dilakukan tentu nggak semua customer bisa kita audit. Kita pilih customer dengan saldo account receivable yang material. Ya, itu kita lakukan konfirmasi. Konfirmasinya bisa konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Apa bedanya? Kalau konfirmasi positif, customer yang kita kirim surat konfirmasi, dia harus balas. Entah benar jumlahnya atau tidak. Bisa jadi mereka yang menulis jumlahnya berapa. Berapa sih jumlah utang Anda kepada perusahaan? Ya. Berapa jumlah utang usaha Anda kepada perusahaan? Karena buat perusahaan piutang, buat si customer utang. Tapi kalau negative confirmation, kalau jumlahnya salah saja baru melakukan konfirmasi. Seperti itu. Berikutnya apa yang terjadi kalau misalkan kita menemukan misstatement. Kalau kita menemukan misstatement, maka kita harus komunikasikan dengan klien. Bapak, Ibu, ini ada kesalahan di pencatatan account receivable misalnya, atau sales. Kita bawa buktinya, jangan lupa ya, evidence-nya. Ini buktinya nih dari customer, konfirmasinya sekian. Berbeda dengan pencatatan di perusahaan Bapak dan Ibu. Kita bawa audit working paper-nya, hitung-hitungan kita ya, bukti auditnya. Untuk mendukung penjelasan kita, karena kita nggak mungkin ngomong tanpa bukti gitu. Suggest revision of sales dan profit ya, kita buat nih revisinya Pak, harusnya seperti ini penjualannya sehingga profitnya seperti ini. Kalau terjadi overstatement di revisi ya biasanya profitnya pasti turun. Nah klien nggak akan suka ya, kenyataannya seperti itu, dan kita harus bisa meyakinkan dia dengan apa? Dengan bukti working paper yang kita bawa gitu, karena audit harus semuanya by bukti, kita nggak bisa hanya asal omong-omongan saja gitu. Kalau klien setuju melakukan revisi ya maka auditor masih dapat memberikan opini unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Seperti itu. Oke, itu adalah topik kita yang kedua, yaitu tentang misstatement in revenue. Terima kasih, selamat belajar.